Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Sari dengan NIM 20129298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan melakukan public speaking tentang business plan atau perencanaan bisnis. Seperti yang kita ketahui, wirausaha itu dimulai dari mau tidak mau, bahkan hampir semua aspek pekerjaan di dunia ini membutuhkan sebuah rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Ini semua ada di dalam sketsa rencana yang dibuat. Ketika berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di dalam pikiran suatu tindakan atau pekerjaan, nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, di antaranya, yang pertama, pekerjaan kita berhasil, sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Yang kedua, pekerjaan kita menjadi gagal, dan kita harus memikirkan kembali apa rencana selanjutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini, kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau uji coba. Jika usaha yang dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha ini akan beralih ke usaha yang lain. Jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Sementara, ini yang menjadi standar ukur dari rencana yang dibuat, dan ini pula yang seringkali tidak diindahkan oleh para pengusaha muda atau mereka yang mencoba melakukan trial and error. Kemudian, setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mereka menyerah. Padahal, ini justru menjadi sebuah kekuatan. Ketika mereka mencoba dievaluasi langkah demi langkah untuk melihat dan mendeteksi kesalahan apa dan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau memperbaikinya. David Ebel pernah menjelaskan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun, pengusaha yang tidak pernah mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktunya untuk mengkaji semua strategi dengan menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai dalam mengenali berbagai kekurangan dirinya. Perlu diingat bahwa orang yang membuat perencanaan, kemudian dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat, sebenarnya ini adalah kegagalan dari awal. Makanya, kalau ingin maju, sebenarnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang, dan itu adalah langkah awal. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Business plan ini merupakan suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh businessman atau businesswoman sebelum melakukan kegiatan bisnisnya. Walaupun bisnisnya beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, kita bisa saja mendesain satu business plan yang sama untuk semua produk. Setiap rencana bisnis itu, mau tidak mau, harus disadari bahwa banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Ada beberapa elemen di antaranya. Yang pertama, deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis. Yang kedua, produk atau jasa ini juga harus jelas. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Harus menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target market atau pasar, dan yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan dihasilkan. Yang keempat, harus ada rencana produksi. Bagaimana rencana produksi ke depan, apakah jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan apa yang dilakukan. Business plan bertujuan untuk sesuatu yang akhirnya bisa diukur sebagai seorang bisnismen ke depannya. Seorang wirausaha dalam membuat business plan itu memiliki banyak sekali tujuan. Di antaranya, yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya.
Yang kedua, sebagai bahan, mengevaluasi kelemahan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal, dan sebagainya. Rancangan usaha yang baik seharusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal terhadap kreditor dan investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Yang keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Selain itu, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan atau lembaga yang dimiliki sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Ciri-ciri dari bisnis plan yang baik yaitu: yang pertama, perencanaan usaha akan dianggap baik jika usahanya fokus pada visi, misi, tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap pengusaha baru, mereka memiliki keinginan untuk membuka usaha. Dipastikan mereka juga memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, perencanaan usaha akan dianggap baik jika memiliki rasionalitas, faktual, realistis, dan memiliki orientasi masa depan yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Yang ketiga, perencanaan usaha memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi terhadap keadaan pada masa yang akan datang. Yang keempat, perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagiannya, dan dapat dioperasionalkan. Menurut Yusita, ada beberapa manfaat pengelolaan usaha berdasarkan perencanaan usaha. Yang pertama, perencanaan usaha akan dianggap baik jika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, perencanaan usaha dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, perencanaan usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi ketika dibutuhkan. Yang keempat, perencanaan usaha dapat dijadikan sebagai alat pengatur dengan siapa harus bekerja sama. Yang kelima, perencanaan usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan suatu kerjasama. Jadi, ada beberapa istilah yang menurut Yusita yang menarik dalam kaitannya, bahwa pengelolaan usaha disusun menurut rencana usaha atau bisnis plan yang dibuat. Ada juga yang menarik dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausahawan, bahwa yang namanya bisnis plan ini bisa juga dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi para calon wirausahawan. Ada 3 fungsi, yaitu: yang pertama, sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, bertujuan untuk membantu wirausahawan bergerak dan mengambil tindakan bisnis yang jelas. Yang kedua, sebagai peta jalan atau roadmap, bertujuan untuk menjadi alat yang bermanfaat dan berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada jalan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai bahan penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya pada usaha yang dikelolanya. Ada 3 prinsip dalam membuat bisnis plan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha harus diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha yang didesain atau dibuat itu bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita miliki. Yang terakhir, bagaimana cara menyusun bisnis plan secara baik dengan sistematika yang jelas. Yang pertama, ada ringkasan yang jelas. Yang kedua, harus terurai deskripsi produksi. Yang ketiga, ada analisis pasar atau market. Yang keempat, menyusun perencanaan produksi. Dan yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.